Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa kegiatan saya. Jadi ini kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau masak dulu karena setelah masak itu saya mau ke sekolahan anak saya. Dan hari ini tuh lulusan ya, alhamdulillah anak saya yang kedua itu udah lulus SMP teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Nah ini saya mau masak dulu karena anak saya yang cowok itu sedang sekolah online ya. Jadi dibagi ya teman-teman, satu minggu online, satu minggu offline seperti itu. Dan kali ini saya mau bikin sop ya, sop tulang ayam. Jadi kemarin itu kan saya bikin sate ayam ya teman-teman, saya file, kemudian tulangnya itu tidak saya buang. Nah sekarang saya gunakan untuk bikin sop. Masih ada dagingnya sedikit-sedikit ya, sayang kalau dibuang bisa untuk kaldu. Kemudian untuk teman makan sopnya, saya mau bikin orek tempe basah ya teman-teman. Nah ini saya potong dulu tempenya, potong dadu kotak-kotak seperti ini. Saya hanya menggunakan satu papan tempe aja. Teman-teman pasti tahu ya, bumbu orek tempe basah seperti biasa ya. Bumbu tumisan aja, bawang merah, bawang putih diiris tipis-tipis, kemudian ditambahkan cabai. Nah, cabainya itu saya menggunakan cabai hijau, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah ya. Lalu saya tambahkan tomat cherry 2 buah aja teman-teman. Kemudian saya pakai minyaknya sedikit aja ya. Ini saya tumis dulu sampai wangi ya, sampai berubah warna ya teman-teman. Nah di sebelah itu saya udah mulai bikin sopnya. Jadi saya bikin sopnya itu yang gampang banget ya. Bumbunya itu tidak diulek-ulek. Oke, kalau bumbu tumis tempenya itu sudah mulai wangi, kemudian masukkan tempenya. Lalu masukkan daun salam, lengkuas, dan cabenya sekalian ya. Tomatnya juga dimasukkan teman-teman. Kemudian tambahkan air, lalu tambahkan kecap ya. Saya suka orek tempe basah itu yang banyak kecapnya. Nah kali ini saya tuh tidak pakai gula ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan kecapnya aja yang banyak. Kemudian tambahkan kaldu jamur, lalu tambahkan juga garam secukupnya ya. Nah ini tuh orek tempenya tidak terlalu manis, tapi sedikit manis gurih kayak gitu teman-teman. Nah untuk sopnya itu saya menggunakan kembang kol, tapi sebelumnya kembang kolnya itu direndam menggunakan air garam dulu ya teman-teman, supaya kotoran yang di dalam kuntum bunganya itu keluar ya. Kan kadang-kadang suka banyak ini ya, jentik-jentik kayak gitu. Nah kalau direndam pakai air garam itu bisa keluar. Oke, jadi saya bikin sopnya itu yang gampang aja teman-teman. Bawang putih dikeprek aja, ditambahin tulang ayam. Udah, sayurannya cuman kembang kol, wortel, lalu daun bawang. Nah, saya itu menggunakan bumbu racik yang sayur sop ya teman-teman, karena saya tuh masaknya mau yang praktis-praktis aja kali ini. Karena saya tidak pakai bawang putih yang dihaluskan, jadi saya tambahkan bawang putih goreng aja. Kemudian tambahkan juga bawang merah goreng. Udah seperti ini aja teman-teman. Lalu tambahkan lada bubuk sedikit ya. Maaf tadi tidak sempat terekam ya. Nah seperti ini aja teman-teman, sopnya itu bening. Menurut saya tuh ini lebih seger ya dan enak. Terus saya menggunakan tulangan ayam tapi yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit. Alhamdulillah masakannya sudah matang seperti ini aja, tapi bagi saya itu udah Masya Allah banget. Alhamdulillah ya, ini juga sudah cukup enak karena saya juga masaknya buru-buru ya teman-teman. Makanya saya menggunakan bumbu yang praktis aja, karena setelah ini saya mau ke sekolahan gitu ya. Takutnya nanti terlambat. Tapi sebelumnya saya gercep untuk cuci piring ya. Jadi supaya pas saya pergi itu dapurnya juga sudah bersih ya teman-teman. Nah nanti pas pulang dari sekolahan ya, pengumuman kelulusan itu tidak ada pekerjaan di dapur lagi ya teman-teman. Kecuali nanti sore kalau sayurnya udah habis, otomatis saya masak lagi. Tapi biasanya masaknya itu yang simpel-simpel aja teman-teman, kayak nasi goreng,
atau mie godok atau telur kayak gitu deh, pokoknya yang gampang-gampang aja. Dan ini saya cuci belakang pancinya itu ya, belakang wajahnya itu saya menggunakan bubuk Kiva ya teman-teman. Menurut saya itu cukup bersih ya digunakan. Cuman ya itu ya kadang-kadang suka susah keluarnya. Kalau teman-teman mau beli itu sebenarnya banyak banget ya dijual di minimarket, dan itu tuh awet banget ya karena kita hanya menggunakan sedikit bubuk, digosok-gosok menggunakan kawat pembersih, udah langsung celing lagi. Dan setelah saya selesai cuci piring, kemudian lanjut untuk bersih-bersih sinknya ya. Tapi sebelumnya wadah yang untuk cuci piring itu juga saya cuci dulu ya, supaya tidak banyak minyak-minyak gitu, banyak sabun-sabun bekas gitu ya teman-teman. Dan sinknya itu saya sikat-sikat menggunakan sabun cuci piring aja. Tetap ya teman-teman, kalau ibu rumah tangga itu selalu bisa bagi waktu insya Allah ya. Jadi dia udah tahu kalau masak itu kira-kira berapa menit, cuci piring berapa menit, terus nyapu ngepel kayak gitu tuh berapa menit. Jadi kira-kira mau ke sekolahan jam setengah 9, jam 8 itu harus sudah mandi gitu ya. Terus biasanya kalau saya dandan itu cepet ya, hanya menggunakan sunscreen, bedak, terus alis dikit yang tipis, udah. Kadang-kadang pakai lip balm aja karena kan sekarang pakai masker ya teman-teman, kadang-kadang pakai lipstick, kadang enggak kayak gitu. Apalagi ke sekolahan kan nggak mungkin dibuka maskernya. Nah ini saya bersihin dulu ya, saya lap dulu menggunakan kanebo supaya meja dapurnya, meja sinknya itu tidak basah ya teman-teman. Oke, sekarang saya sudah sampai rumah lagi ya teman-teman. Ini di siang harinya. Alhamdulillah saya tadi sudah ke sekolahan, sudah mendapatkan pengumuman kelulusan anak saya. Alhamdulillah lulus dengan predikat yang sangat memuaskan teman-teman. Alhamdulillah anak saya mendapatkan peringkat kedua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget. Walaupun hal yang biasa mungkin ya, tapi bagi saya itu benar-benar bikin saya tuh seneng sebagai ibu ya. Jadi saya mengawal anak-anak itu hanya dengan doa dan harapan yang selalu dipanjatkan sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Karena saya nggak bisa ngasih apa-apa, hanya memberikan ilmu, memberikan pendidikan dan doa aja buat anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak saya itu kan sudah remaja ya teman-teman, itu rawan banget dengan pergaulan yang tidak benar. Makanya saya agak galak ya. Sebenarnya bukan galak ya teman-teman, tapi tegas karena jangan sampai kita lengah ya. Karena sedikit lengah bahaya banget ya. Jangan sampai menyesal nanti anak-anak salah pergaulan. Oke teman-teman, ini sekalian aja saya mau ganti spray ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya bersihin dulu di bagian kepalanya ini ya, apa sih ya namanya? Saya tuh lupa. Jadi saya bersihinnya itu pakai kanebo yang lembab ya teman-teman. Jadi insya Allah debunya itu tidak turun ke bawah ya, karena kalau pakai lap basah atau lembab itu debunya pasti bakalan nempel di kanebonya ya. Nah setelah bagian kepalanya itu saya bersihin, saya langsung kebutin menggunakan sapu lidi aja ya teman-teman. Saya tidak ada vakum ya. Nah ini saya ganti dulu spraynya ya. Ini saya sengaja beli spraynya itu yang ukuran 180 ya teman-teman, karena supaya kain sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam gitu loh. Tapi saya juga punya sih bun yang ukuran 160 ya, yang spraynya itu ngepas dengan kasur. Cuman ya itu ya, saya itu kalau tidur nggak bisa anteng, jadi kalau bangun tidur pagi-paginya spraynya itu suka pada lepas gitu dari kasur ya. Jadi saya akalin kalau beli spray itu ukurannya itu dilebihin gitu ya. Mau nggak mau otomatis yang ukuran 180 seperti ini ya. Karena sisa kainnya itu bisa dimasukin ke dalamnya itu teman-teman. Jadi bisa ketimpa dengan kasur. Alhamdulillah masih rapi aja. Paling geser dikit-dikit aja teman-teman kalau pas saya bangun tidur. Nah untuk masang spray ini saya harus geser tempat tidur dulu ya. Tempat tidurnya tuh terlalu mepet ke tembok loh teman-teman. Gak tahu kenapa ya anak saya tuh suka banget mepet-mepet ke tembok.
Sebenarnya bahaya juga kalau pas dia tidur ngadep ke tembok itu kan suka takutnya dia menghirup debu-debu kayak gitu ya. Apalagi belakang tembok ini tuh belum diaci teman-teman, jadi masih polosan bata gitu. Cuman untungnya alhamdulillah tidak merembes ya. Nah, sekarang saya lanjut untuk bersihin bagian atas drawernya. Saya bersihnya tuh sedikit aja, tidak semuanya saya lap-lap ya teman-teman. Karena tadi habis pergi biasanya saya suka agak malas-malasan gitu ya, pengennya nanti-nantian gitu kayak beberesnya. Cuman kalau saya turutin keinginan saya ya pekerjaannya makin numpuk ya. Jadi rasa malasnya memang harus dilawan ya teman-teman, karena mikir lagi kalau bukan saya yang ngerjain ya mau siapa lagi, karena kalau anak-anak kan nggak mungkin semuanya dikerjain sama dia ya, dia bantunya ya sekenanya aja kayak cuci piring atau kadang-kadang jemur baju kayak gitu. Nah, anak saya yang cowok itu lagi bener-bener sibuk Zoom ya, nggak bisa diganggu ya, kasihan. Oke teman-teman, ini saya lanjut untuk ambil mukena ya, mau saya cuci karena mukenanya udah agak lama tidak saya cuci ya. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut untuk nyapu ke arah depan ya. Nah ini tuh kotorannya banyak banget, padahal setiap hari itu saya sapu. Saya juga heran ini teka-teki belum ketemu dari mana kotorannya. Tapi kalau ini kelihatan ya, ini kotorannya tuh kebanyakan rambut saya rontok parah teman-teman. Padahal saya tuh tidak diet, tidak apa ya, tidak macam-macam, pokoknya tuh makan ya tetap makan seperti apa adanya, cuman memang lagi mengurangin minyak. Jadi saya mengurangin minyak itu bukan untuk diet ya teman-teman, saya itu hanya pengen sehat. Karena sejak kemarin saya periksa ternyata visceral fat saya itu gede banget ya. Jadi lemak yang di dalam organ tubuh saya itu besar lah pokoknya. Kalau nggak salah 11,5 atau 15 kayak gitu teman-teman. Itu kan bahaya banget ya, takutnya nanti eh, ngimbas ke jantung, ginjal dan lain sebagainya kan ya, karena organ tubuh itu udah ketutup sama lemak gitu loh teman-teman. Jadi memang salah satunya ya harus mengurangi minyak-minyak kayak gitu ya. Nah, saya juga memang harus banyak olahraga sih sebenarnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi rambut saya tuh benar-benar rontok parah. Dan yang saya herannya ini adalah sampah satu hari. Padahal setiap hari itu ya disapuin. Saya juga nggak ngerti dari mana ini datangnya sampah ya. Padahal rumah saya juga sudah tertutup ya teman-teman. Paling udara-udara yang dari lubang angin aja yang masuk ya. Nah ini saya lagi pegang busa yang untuk setrika, sebenarnya itu saya alasin pakai daster saya ya, saya pakai daster. Jadi itu niatnya tuh mau saya gunakan untuk kasurnya kucing ya teman-teman. Saya sebenarnya nggak memelihara kucing, jadi kucing liar atau kucing siapa nggak tahu deh. Itu setiap hari tuh datang ke rumah saya gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh punya perasaan sayang sama kucing itu ya teman-teman. Saya juga tidak berani mengadopsi atau tidak berani memilikinya ya, takutnya nanti ada yang nyari gitu teman-teman, karena itu bener-bener kucing liar, tapi setiap hari setiap saat itu nungguin rumah gitu ya. Dan kalau saya pergi dia tuh suka duduk di atas pagar ini ya, yang ada tiangnya gitu sambil nungguin gitu, tengok-tengok. Nah itu dari situ saya suka kasihan ngelihatnya ya, apalagi kalau pas dipamitin dia tuh kalau disuruh salaman suka mau salaman gitu loh teman-teman. Jadi dari situ muncullah saya rasa iba, rasa sayang sama kucing itu. Makanya saya sediain busa yang bekas untuk setrikaan gitu untuk tidur dia teman-teman. Alhamdulillah selesai sudah pekerjaan saya ya teman-teman, dari masak, beberes kamar, nyapu-nyapu sebentar. Pokoknya saya banyak berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah support Rumah Aura, baik yang komen maupun tidak. Sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.